Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini, pagi ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sholat 5 waktu, wabil khusus sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama mengkaji tentang hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'u wal ishrun an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yu'aba'idni anin nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allah ta'ala alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baita. Ini sebagian saja yang saya baca karena hadis ini hadis panjang sekali. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah terhadap atau kepada Mu'adz bin Jabal. Qala, berkata siapa Mu'adz bin Jabal, qultu, berkata siapa saya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, berilah kabar kepadaku, bi amalin, tentang amal. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini minta kepada Rasulullah informasi atau kabar tentang perbuatan-perbuatan yudkhiluni, masuk ni kepadaku, al jannata, surga. Jadi ya Rasulullah, kira-kira perbuatan apa yang saya lakukan sehingga saya ini bisa dimasukkan ke dalam surga. Wa yubaidni, dan menjauhkan ni kepadaku, anin nari, dari neraka. Kira-kira perbuatan apa yang bisa menjauhkan saya ini untuk dijauhkan dari neraka? Kira-kira perbuatan apa yang saya jauhkan atau tidak saya lakukan sehingga saya ini bisa dijauhkan dari api neraka? Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan atau keinginan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menyampaikan, laqad sa'alta, sungguh kamu telah bertanya, an azimin, tentang perkara yang mulia, perkara yang agung.
Wa innahu, dan sesungguhnya perkara yang agung itu la yasirun, bakal dimudahkan, alaman terhadap orang, yassarahu memudahkan, hu terhadap orang, Allah siapa Allah, alaihi terhadap perkara yang azim tadi itu. Rasulullah menyampaikan bahwa kamu wahai Mu'adz bin Jabal telah bertanya tentang perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat agung itu sangat mudah dilakukan oleh seseorang jika seseorang itu diberi kemudahan oleh Allah. Termasuk kula panjenengan iki. Panjenengan bisa melangkahkan kaki ke masjid ini pasti diberi kemudahan oleh Allah. Pasti mendapatkan hidayah dari Allah. Pasti mendapatkan bisa melawan godaan-godaan setan. Apalagi mendengar sholat-sholat atau tarhim itu kan paling enak. Ya, noto bantal, noto kasur, noto selimut, paling enak itu. Alhamdulillah kalau panjenengan bisa itu berarti yasirun ala may yassarallahu ta'ala. Tidak semua orang jamaah yang saya muliakan bisa sholat subuh berjamaah, itu tidak semua orang. Padahal kalau sholat subuh berjamaah itu pahalanya seakan-akan fakaan nama sholal laila kullu. Jadi seakan-akan kita ini beribadah semalam suntuk. Kalau sholat isya setengah malam. Kira-kira yang bisa menyebabkan kita masuk surga ini apa? Ta'budullaha, menyembah siapa kamu? Allah terhadap Allah. La tusyriku, janganlah menyekutukan siapa kamu bi dengan Allah sayan terhadap sesuatu. Yang pertama adalah menyembah Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalau orang itu sudah dimudahkan oleh Allah, maka sangat mudah sekali. Umar bin Khattab bagaimana ketika melawan perjuangan Rasulullah, kemudian diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan hidayah. Khalid bin Walid, ya, salah satu musuh Rasulullah ketika, kalau tidak salah ketika perang Badar. Kemudian masuk Islam, menyembah Allah. Abu Sufyan, mereka semua ini aslinya musuh-musuh Rasulullah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kemudahan dari Allah, kemudian mereka menyembah Allah. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Ya, kalau belum bisa berjamaah di masjid, ya sholat di rumah. Yang penting sholat. Sudah tidak ke masjid, di rumah tidak sholat, meninggalkan sholat. Padahal as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Rumah panjenengan kalau tidak ada tiangnya, cuma gentengnya saja, lucu. Ya, berarti itu punya ilmu, enggak tahu ilmu kesaktian itu. Rumah tidak ada tiangnya tapi ada gentengnya. Itu kan sangat lucu sekali. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Mengambil apa yang disampaikan oleh Ustadz siapa itu yang lagi viral, das atas sinten itu. Jadi ketika diwawancarai, ya pertanyaan dari Pak Mbah Sutejo, saya kalau melakukan zakat itu saya mampu, puasa saya masih bisa, tapi saya ini belum bisa menjalankan sholat. Disampaikan, coba kamu bisa menasihati saya apa tidak? Disampaikan, kamu diberi kekuatan oleh Allah untuk zakat, untuk puasa dan seterusnya.
Tetapi sampean tidak punya kunci untuk meraih hal itu. Kuncinya adalah sholat. Makanya kalau sampean tidak sholat, apa yang kamu lakukan ya tidak ada nilainya. Itu memang karena as-sholatu imaduddin, sehingga nanti di akhirat perbuatan pertama kali yang ditanya oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Kalau sholat itu sempurna nilainya, lulus, sukses di hadapan Allah, maka perbuatan-perbuatan yang lain insya Allah lolos, sukses. Tapi kalau sholat itu remedi, ya nilainya di hadapan Allah itu remedi. Kalau sekolah sekarang itu kan remedi, berarti ngulang. Berarti mengulangnya di mana? Ya di neraka. Nah, itu kan logikanya seperti itu. Wa tu'tiz zakata, dan mengeluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadan, atau zakat mal yang punya bisnis, atau zakat profesi guru, dokter dan seterusnya, atau zakat apa itu kambing, sapi dan seterusnya. Wa tasumu Ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Niki bulan apa niki? Jumadil akhir nggih. Nah, Jumadil awal nggih. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab ya, tinggal 3 bulan ya. Nah, tinggal 3 bulan. Wa tahujju, dan haji al-baita, di rumah Allah atau Baitullah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan kalau panjenengan diberi kemampuan untuk ziarah ke Makkah Madinah. Lah, ini adalah masuk dalam rukun Islam. Kalau kita ini sederhananya Islam itu, kita mau masuk surga itu sebenarnya kan sederhana saja. Sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Kalau ibadah haji ini kita belum mampu, berarti yang kita lakukan ini adalah sholat. Orang sholat pasti menyembah Allah. Jadi ta'budullah la tusyriku bihi, ini kan masuk dalam sholat. Orang kalau sholat ini berarti kan pasti menyembah Allah. Tidak ada orang sholat terus tidak menyembah Allah itu. Pasti kalau sholat menyembah Allah. Jadi kalau kita melakukan rukun Islam, insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Kalau ngendikane Gus Baha itu kan tidak usah mikir sholat kita ini diterima apa tidak. Tidak usah dipikir. Kita bisa sujud di hadapan Allah, bisa sujud itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Masalah tadi sholat subuh itu diterima oleh Allah tidak usah kita urus. Yang penting alhamdulillah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha khusyuk sholat menghadap Allah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala atuluka, maukah kamu tunjukkan, maukah saya tunjukkan, ala abwabil khairi, terhadap pintu-pintu kebaikan. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal tadi itu menanyakan tentang amal apa yang bisa menyebabkan saya ini masuk surga dan bisa menjauhkan saya ini dari api neraka. Sudah dijawab oleh Rasulullah, yaitu menjalankan sholat, menyembah kepada Allah, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji. Terus kemudian mendapatkan bonus dari Kanjeng Nabi. Pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal ini sudah dijawab oleh Rasulullah, diberi bonus. Maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nah, apa itu pintu kebaikan? As-saumu junnatun. As-saumu adalah puasa, junnatun itu perisai, tameng. Maka orang kalau puasa pasti sehat. Enggak ada orang puasa terus penyakitan, itu tidak ada. Kalau ada itu berarti mungkin puasanya salah. Nggih, sahurnya makan, nggih. Karena hadisnya Kanjeng Nabi itu puasalah kamu akan sehat. Kalau ada orang puasa kok tambah sakit, itu berarti ya dipertanyakan puasanya itu.
Kalau sakit berarti kan menyalahi hadisnya Kanjeng Nabi. Contohnya saja sahur. Sahur makannya ompreng dihabiskan. Buka puasa itu semua minuman dibeli, semua makanan dibeli, semua gorengan dibeli. Kemudian makan sampai kenyang, melebihi dari kenyang. Pasti perutnya sakit. As-saumu junnatun. Was-sodaqatu, dan sodaqah tudfi'u itu menghilangkan atau memadamkan apa sodaqah al-khoti'ata, kesalahan. Jenengan nek sodaqah, maka sodaqah itu bisa mematikan, memadamkan atau menghapus kesalahan. Kama seperti yudfi'u, memadamkan apa alma'u, api, air, an-naro, terhadap api. Jadi kalau panjenengan sodaqah itu insya Allah dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Seperti kayak ada api kemudian saya siram dengan air, otomatis api itu mati. Seperti itu. Ada api ketika disiram itu kan hitungan detik. Bisa saja tidak sampai 1 detik atau 1 detik atau beberapa detik. Berarti kalau kita sedekah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatur rajuli, dan sholatnya orang laki-laki, ini Kanjeng Nabi menggunakan rajul, ini bukan berarti yang dimaksud adalah khusus laki-laki, tidak, ya termasuk ibu-ibu, termasuk orang perempuan. Fi jaufil laili, di tengah malam. Intinya apa? Sholat tahajud. Orang kalau sholat tahajud, kalau di dalam ayat Quran kan ada maqamam mahmuda, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda ini kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi. Apa yang kita dapatkan di dalam ayat itu dilanjutkan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, di antaranya kula panjenengan akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, atau di antaranya kita diberi rizki yang tidak disangka-sangka, atau kita ditolong oleh Allah ketika mungkin ada orang yang mendolimi kita, atau kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang keburukan, karena kita mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang sangat mulia. Ya. Diajak orang umroh, nah itu termasuk maqamam mahmuda. Diajak orang haji, itu termasuk maqamam mahmuda. Thumma tala, kemudian membaca siapa Rasulullah? Rasulullah kemudian membaca ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun, sampai ayat ya'malun. Tatajafa, merenggangkan, junubuhum, napa niki? Lempeng, ya. Kulo panjenengan anil madaji'i, dari tempat tidur. Artinya apa? Orang kalau tengah malam dianjurkan untuk sholat tahajud. Kalau kita bangun otomatis lempeng kita ini itu kan tidak nempel dengan tempat tidur. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran, tatajafa junubum anil madaji'i yada'una rabbahum khaufa wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Nah ini kalau kita mampu seperti itu, bisa bangun tengah malam, kemudian menjalankan sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, kemudian ditutup dengan sholat
witir, atau ditambah dengan sholat taubah yang tadi malam mungkin kita melanggar peraturan-peraturan Allah, atau kita menyakiti orang lain, atau kita ngerasani dan seterusnya, ditambah dengan sholat at-taubah. Nah ini summa qala, kemudian berkata siapa Kanjeng Nabi. Nah ini ditambahi oleh Rasulullah terus dari pertanyaannya sahabat Mu'adz bin Jabal tadi itu. Ala ukhbiruka, maukah kamu saya beri kabar, biroksil amri, terhadap pusatnya perkara, wa amudihi, dan tiangnya perkara, wa dzirwati sanamihi, dan mahkotahnya perkara. Qultu, berkata siapa Mu'adz bin Jabal, bala, iya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, berkata siapa Rasulullah, ra'sul amri, pusatnya perkara, al islamu, itu Islam. Alhamdulillah kula panjenengan iki Islam, agama kula panjenengan iki Islam, berarti kita ini termasuk orang muslim. Wa amuduhu, dan tiangnya perkara, as-sholatu, itu sholat. Hanya cukup syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, yaitu tidak cukup. Kita harus meraih tiangnya perkara itu, yaitu sholat. Alhamdulillah kula panjenengan sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Wadir watu sanamihi, yaitu mahkotanya perkara, al jihadu, jihad. Jihad di sini bukan perang. Kalau di Palestina perang, tapi kalau di Indonesia bukan. Jangan termasuk, mohon maaf, ngajak orang ayo ke masjid yuk, itu termasuk jihad. Mengajak kebaikan, terus ada teman kita atau saudara kita yang melanggar atau melakukan kemaksiatan, kita ingatkan, ya itu termasuk jihad. Bukan di sini dimaknai jihad itu perang, ya melihat konteksnya dulu. Kalau di Palestina ya perang. Kalau kita ke Palestina ya pasti ikut perang. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberi kemenangan oleh Allah, dan orang-orang Israel diberi hidayah, diberi hidayah oleh Allah, terutama Perdana Menterinya ini. Mudah-mudahan masuk Islam. Ya, kalau masuk Islam kan alhamdulillah. Jadi jihad di sini bukan jihad perang, tidak, tetapi kita mengajak kebaikan, mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin masih terlena dengan kemaksiatan, itu termasuk juga jihad. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Rasulullah, ala ukhbiruka, maukah kamu beri kabar, bimalaki dzalika kulihi, ya memiliki semua itu, menguasai semua itu bagaimana? Maukah kamu bisa menguasai itu? Qultu, berkata siapa saya Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Fa akhadha, maka mengambil, berarti memegang siapa Kanjeng Nabi, bilisanihi, dengan lisannya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi memegang lisannya Kanjeng Nabi dipegang. Waqala, dan berkata siapa Kanjeng Nabi, kufa, cukuplah, berhentilah, alaika, terhadap kamu, hadza, untuk ini. Artinya apa? Jaga lisan kita. Orang disakiti itu kan karena lisan, orang disakiti itu karena tangan. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain, maka insya Allah kita akan selamat. Nah ini pesannya Kanjeng Nabi kan sangat sederhana, jaga lisan kita. Memang enak Pak mencaci maki orang, itu kan enak nggih, ngerasani orang lain itu enak sekali, nikmat rasanya ngerasani wong itu nggih. Mencaci maki, apalagi maido nggih, maido itu kenikmatan dunia, maido itu.
Qultu berkata siapa saya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna dan sesungguhnya kami la mu'akhadhuna, apakah kami dihukum, apakah kami mendapatkan hukuman bima dengan sesuatu natakallamu berkata siapa kami bihi dengan ma. Ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum, apakah kami akan disiksa gara-gara lisan kami ini? Faqala, maka berkata siapa Rasulullah, sakilatka ummuka. Nah, ini ungkapan-ungkapan celakalah kamu. Ya. Wahal dan apakah yakubu nyungsep apa delosor nggih. Delosor ya annasa manusia finnari di dalam neraka ala wujuhim dengan wajahnya manusia. Ya, banyak orang nyungsep delosor, gampangnya kan masuk ya. Auqala atau berkata siapa Rasulullah ala manakhirihim. Ini nek bahasa Surabaya itu congore. Napa congore niku? Napa? Irung nggih. Nah, niki sing delos niki Kanjeng Nabi ini rawi ini Kanjeng Nabi ini menggunakan wajah apa menggunakan hidung. Nah, ini ya. Ini sahabat ini ragu. Rawi ini ragu. Kanjeng Nabi ini menggunakan ini apa menggunakan ini. Tapi semuanya itu mbuh congore, mbuh wajahe, delosor, nyungsep neng gone neraka itu illa hasaidu alsinatihim. Itu karena apa? Karena apa? Hasil dari lisannya. Jadi orang nyungsep neng gone neraka itu karena diantaranya karena lisannya. Menyakiti orang lain, ghibah, ya, mendolimi, mencaci maki, maido. Nah, ada orang melakukan ini di paido tapi cuma nongkrong, tidak mau bantu. Kalau sudah selesai baru di paido. Lah kamu tadi ngapain kok tidak membantu? Ya cuma tugas saya cuma maido saja. Nah ini pelajaran apa yang bisa kita ambil di hadis 29 ini? Ya, pegang erat-erat rukun Islam. Kalau kita bisa melakukan rukun Islam, maka insya Allah kita akan bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian Rasulullah juga menambahkan as-shaumu junatun, selain puasa Ramadan, ya kita kalau bisa puasa Senin Kamis. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya puasa Ramadan itu jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian sodako semampunya. Sodako kan tidak harus berupa makanan, kemarin di dalam hadis-hadis itu. Termasuk berbuat kebaikan itu juga sodako. Termasuk senyum, paling gampang kan senyum. Nah itu sodako. Mungkin senyum terus mawon biar sodako kula panjenengan iki kata. Dan yang paling penting di dalam hadis ini jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti siapapun. Termasuk menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti tetangga. Kalau menyakiti istri anak itu masih bina. Cuma kalau menyakiti tetangga itu yang paling bahaya. Isoai tukaran, isoai perang itu seperti kayak Palestina dengan Israel. Mudah-mudahan kajian di pagi ini membawakan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.